Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdia Sucia Hadiah dengan NIM 210311100073 dari kelas B Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman, yaitu untuk mereview jurnal melalui video. Jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Kajian Kebutuhan Air dan Produktivitas Air Padi Sawah dengan Sistem Pemberian Air secara SRI dan konvensional menggunakan irigasi pipa. Jurnal ini merupakan jurnal irigasi, volume dan halaman 11 nomor 1, halaman 23-32 tahun 2016 dengan penulis Najla Anwar Fuadi, M. Yanuar J. Purwanto, Surya Dharma Tarigan, dan reviewernya saya sendiri, dan video ini dibuat pada tanggal 11 Mei tahun 2022. Yang pertama ada pendahuluan. Peningkatan produksi tanaman saat ini menempati prioritas utama dalam pembangunan pertanian. Produktivitas dikaji melalui subsistem tanah, air, dan pola lahan untuk penggunaan pada periode tertentu. Budidaya padi dengan metode SRI merupakan salah satu teknik yang dapat mencegah kerusakan lahan karena merupakan budidaya organik. Sistem jaringan irigasi pipa memberikan keuntungan antara lain efisiensi air karena tidak terjadi infiltrasi, penguapan, dan perembesan sehingga kecukupan air akan terjamin, dan efisiensi irigasi pipa mencapai 90%. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghitung kebutuhan air padi sawah dengan sistem pemberian air secara konvensional dan SRI, menggunakan irigasi pipa, menganalisis tingkat produktivitas air pada sistem irigasi pipa dengan sistem pemberian air secara konvensional dan SRI. Lalu lanjut pada metode penelitian, yaitu lokasi dan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di sawah percobaan Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Mei 2015 sampai Mei 2016. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Fisika Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu padi varietas IPB 3S, pupuk organik, pestisida organik, 4 buah lisimeter tertutup, 8 buah lisimeter terbuka, alat penakar hujan dan mistar. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu pengamatan lapangan, pengukuran evapotranspirasi, perkolasi, dan pengolahan data. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sistem pemberian air irigasi. Sistem pemberian air irigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah irigasi pipa. Air yang diberikan pada petak sawah konvensional digenangi terus-menerus setinggi 2 cm dari awal penanaman sampai 85 HST, dan pengeringan sawah dilakukan saat pemupukan dan pada masa persiapan panen 86 sampai 100 HST. Petak SRI air diberikan secara terputus-putus dari awal penanaman sampai 85 HST. Penggenangan air sawah setinggi 2 cm dilakukan hanya saat dilakukan penyiangan, dan pengeringan sawah dilakukan pada saat persiapan panen 86 sampai 100 HST. Yang kedua ada pengukuran evapotranspirasi. Air yang hilang karena evapotranspirasi merupakan air yang dikonsumsi tanaman padi. Kebutuhan air evapotranspirasi tanaman padi pada masing-masing perlakuan, yaitu konvensional maupun SRI, dapat dilihat bahwa pada sawah konvensional air yang dibutuhkan untuk evapotranspirasi lebih tinggi dibandingkan dengan SRI. Data pengukuran menunjukkan bahwa konsumsi air tanaman pada fase vegetatif lebih banyak dibandingkan dengan fase generatif, dan kemudian meningkat kembali pada fase pemasakan. Yang selanjutnya ada yang ketiga, pengukuran laju perkolasi. Laju perkolasi di lapangan menunjukkan angka bahwa perkolasi yang terjadi di lapangan berada di antara 2,16 sampai 2,85 mm per hari. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Soifuddin et al. 2012 yang mendapatkan nilai perkolasi antara 1,91 sampai 5,49 mm per hari. Hasil uji laboratorium didapatkan bahwa tanah sawah pada tempat dilakukannya penelitian bertekstur liat. Yang keempat yaitu perhitungan kebutuhan air neto di sawah. Penelitian ini diketahui kebutuhan air neto di sawah konvensional rata-rata yaitu 6,55 mm per hari, sedangkan pada sawah SRI kebutuhan air rata-rata 4,67 mm per hari. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu potensi hasil tanaman dan produktivitas air. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua sistem pemberian air, yaitu sistem pemberian air secara konvensional dan SRI. Hasil aktual panen padi pada sawah dengan sistem pemberian air secara konvensional lebih rendah, yaitu
7.250 kg per hektar jika dibandingkan dengan sawah dengan sistem pemberian air SRI, yaitu 7.660 kg per hektar. Hasil maksimum YA panen atau potensi hasil padi pada sawah konvensional yaitu 13.390 kg per hektar, dan sawah SRI yaitu 16.360 kg per hektar. Nah, selanjutnya langsung pada kesimpulan, kebutuhan air padi sawah pada sistem pemberian air secara konvensional di sawah lebih tinggi dengan rata-rata yaitu 655 mm dibandingkan dengan sawah SRI dengan kebutuhan air rata-rata 467 mm dalam satu masa yaitu 100 hari. Input irigasi pipa mampu memberikan produktivitas air yang lebih baik karena penggunaan air di lapangan dapat dikontrol. Produktivitas air pada sawah konvensional yaitu 0,82 kg per M3 dan sawah SRI yaitu 1,12 kg per meter persegi. Di mana ini berarti setiap meter persegi air yang dikonsumsi padi memberikan produksi sebesar 0,82 kg dengan sistem pemberian air secara konvensional, dan dengan sistem pemberian air secara SRI produktivitas lebih tinggi yaitu 1,12 kg. Kombinasi penggunaan irigasi pipa dan sistem pemberian air mampu meningkatkan produktivitas padi. Penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas air tinggi dengan adanya pemakaian air yang efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.